adaptasi teknologi. Apa sih tujuannya kita belajar ini? Tujuannya adalah akselerasi teknologi di dunia pendidikan ini yang sedang berlangsung sekarang ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan, yaitu mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Jadi pada intinya kita mempelajari ini adalah untuk menggali potensi kita dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita. Jadi supaya kita tidak menjadi monoton dalam memberikan dan menyampaikan materi pelajaran bagi peserta didik. Nah, yang kita akan pelajari dalam kursus ini atau dalam pelatihan ini adalah yang pertama ada resilience, tangguh dan teknologi, ada yang keduanya ada critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiganya ada creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempatnya communication atau komunikasi efektif. Yang kelimanya empower teacher atau penerapan kelas campuran. Yang keenamnya ada collaboration atau kolaborasi dan dampak. Kita langsung saja bahas yang pertama ya, Bu. Nah, yang pertama itu resilience ya. Resilience itu apa? Resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Istilah psikologinya melenting ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Walaupun ada perbedaan resilience antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seseorang bangkit atau melenting dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di depan. Ini mengapa? Nah, hal ini akan kita bahas dan kita gabungkan dengan kerangka SAMR. SAMR itu singkatan S-nya substitusi, A-nya augmentasi, M-nya modification, R-nya redefinition. Nah, itu ya. Jadi resilience itu ketika kita sudah merasa ini jemu nih dalam pembelajaran, seharusnya itu adalah persiapan kita untuk bisa bangkit lagi untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Itu resilience atau kalau dalam istilah psikologisnya dia penting. Nah, resilience dan SAMR, Anda akan lebih siap menelusuri perjalanan jika sudah mendapatkan gambaran tentang peluang dalam perjalanan tersebut. Kerangka SAMR itu diperkenalkan kepada kita dapat membayangkan yang pertama seberapa jauh potensi teknologi mendukung praktek e-learning kita, seberapa menantang perjalanan kita mencapai setiap hal. Jadi ada tahapannya itu, yang substitusi, A-nya augmentasi, M-nya modification, yang R-nya redefinition. Yang S itu substitusi itu keadaan sebelum menggunakan teknologi sama sesudah teknologi, cara mengajarnya kita sama aja, caranya sama, mendengarnya juga sama, jadi tidak ada perubahan. Bedanya misalkan gini, dalam Google Meet, misalkan Bu Tintin membuka aplikasi Google Meet, itu sudah menggunakan teknologi kan. Tapi dalam Google Meet itu ibu ini masih menggunakan cara lama seperti yang ada di kelas, masih menggunakan misalkan metode ceramah. Nah, itu hanya baru tahap awal, baru substitusi aja. Jadi baru menggunakan teknologinya itu
hanya sebatas itu aja, tidak ada perubahan yang mencolok untuk hasil belajar siswanya. Itu untuk substitusi. Yang augmentasi itu yang kedua. Nah, ini tahapan yang kedua setelah substitusi. Seorang guru itu menggunakan aplikasi dari sebuah teknologi ya. Dia itu hasilnya sudah mulai ada perubahan walaupun sedikit. Jadi ada ada perubahan. Yang tadinya metodenya hanya ceramah, ini mulai ada diskusi misalkan seperti itu. Ada perubahan lah dalam hasil belajarnya. Kemudian ada modification. Kalau modification itu guru itu menggunakan teknologi ya. Dia cara menyampaikannya udah berubah dan siswanya juga sudah hasilnya berubah gitu. Ada perubahan. Perubahannya mulai ada signifikan. Yang terakhir ada redefinition. Redefinition itu berubah total. Biasanya modification itu dilaksanakannya oleh tim, tidak bisa dilaksanakan oleh seorang guru. Jadi guru itu harus punya tim yang lain supaya bisa memberikan masukan-masukan apa yang harus dikerjakan, rencana apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran seperti itu. Dan redefinition juga itu biasanya anak itu sudah bisa belajar lebih mandiri gitu, lebih bisa belajarnya lebih bisa luas gitu. Mereka itu bebas. Nah, ini merdeka belajar itu seperti ini. Jadi mereka bebas untuk menggali potensi apa yang mereka punya. Walaupun kita menentukan satu tujuan apa nih pokok belajar hari ini. Nah, itu yang disebut resilience, tangguh dan teknologi. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sih guru itu bisa tidak mesti menguasai banyak aplikasi sebenarnya, tapi kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada yang sudah kita kuasai. Bagaimana sih kita memodifikasinya supaya lebih anak itu tertantang untuk lebih bisa berpikir lebih banyak, lebih kritis gitu. Nah, itu jadi sebenarnya ini bukan hal baru gitu, cuman kita guru sebagai guru harus bisa menguasai beberapa teknik mungkin dalam menyampaikan pembelajaran supaya tidak monoton dengan metode-metode gitu ya. Yang kedua, kita lanjut. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis itu bertujuan adalah untuk mencari solusi. Dia itu kalau seorang siswa sudah bisa belajar berpikir kritis, dia berarti sudah mau memiliki pemikiran yang berbeda. Bukan berarti dia itu stuck di jawaban itu, tapi dia mau tahu ini mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Dia tidak langsung memberikan keputusan bahwa ini memang harus seperti ini, tidak. Nah, itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Istilah berpikir kritis itu sudah menjadi kosakata sehari-hari kita dan sangat familiar dengan istilah ini, sampai-sampai kebanyakan orang memahami istilah ini secara subjektif. Biasanya istilah berpikir kritis ini dikaitkan dengan kemampuan menganalisa, membangun konsep dalam memecahkan masalah dan lain-lain. Semua istilah yang terkait berpikir kritis itu bukan berpikir kritis, tapi proses berpikir yang berkaitan dengan berpikir kritis. Jadi tetap tujuannya untuk mencari solusi akhir, keputusan akhir atau kesimpulan akhir. Nah, itu berpikir kritis.
Jadi kita mengharapkan siswa itu tidak bisa, sebaiknya siswa itu tidak langsung menerima, oh ternyata ini seperti ini, tapi dia itu harus melalui proses analisanya, kasusnya seperti apa, kenapa bisa begini. Nah itu tahapan berpikir kritisnya. Nah, istilah kunci dalam definisi berpikir kritis itu yang pertama ada determination atau keputusan, deliberate atau sengaja, sadar, dia cermat, careful, dia hati-hati dalam mengambil keputusan, accept, dia bisa menerima, reject, dia juga bisa menolak, suspend, menangguhkan, judgment, dan penilaian. Ini kita nggak bisa menerima, oh ini begini, nggak bisa langsung menerima, tapi dia harus berpikir kenapa bisa begini, pantas gak sih keputusannya seperti ini. Nah itu mengklaim confidence, dan dengan penuh keyakinan dia nanti akan menentukan kesimpulan dari suatu masalah tadi. Nah ini kita bagaimana cara memahami berpikir kritisnya seorang siswa. Nah yang pertama, apa itu berpikir kritis? Yang pertama, menilai suatu klaim. Jadi kita ada klaim suatu pernyataan misalkan, tapi kita ketika ada pernyataan itu jangan langsung mengklaim bahwa itu benar gitu. Tapi kita harus menganalisa dulu. Kalau sudah yakin, baru kita memberikan penilaian. Apa hasilnya penilaian terhadap suatu klaim? Saya terima bisa, saya tolak bisa, atau saya tangkap sebentar, saya mau periksa dulu apakah ini bisa saya terima atau saya tolak gitu. Nah itu harus dengan keyakinan. Berpikir kritis itu bukan berarti kita menolak gitu, bukan berarti kita menolak, tapi kita mencari jawaban sesuai dengan keyakinan kita. Nah, apa stimulus berpikir kritis? Klaim dari luar, bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, persuasi iklan, lirik lagu, jalan cerita suatu film atau apapun. Nah, misalkan kita melihat film itu bisa menstimulus kita untuk berpikir kritis. Kenapa alurnya seperti ini gitu? Kalau orang yang berpikir kritis itu dia akan menganalisa dulu, analisa sampai akhirnya ditemukan suatu kesimpulan. Apakah semua orang bisa berpikir kritis? Ya, bisa semuanya. Karena salah satu bentuk higher order thinking itu atau HOTS itu yang alamiah itu adalah manusia itu bisa berpikir kritis gitu. Makanya kita sebagai guru dengan majunya teknologi seperti ini, kita harus menemukan kepada siswa itu pertanyaan dengan higher order thinking itu supaya mereka itu berlatih keterampilan untuk berpikir kritis. Tapi tidak semua orang rajin berpikir kritis. Jadi ada yang sebenarnya semuanya mampu untuk berpikir kritis, tapi ada yang dilatih, ada yang tidak, seperti itu. Nah, berpikir kritis penting dalam e-learning ya, karena kita menggunakan teknologi, jadi kita belajarnya melalui elektronik ya, e-learning. Nah, sangat penting kita berpikir kritis dalam e-learning. Kenapa? Karena adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya terdampak signifikan jika mempraktikkan student-centered learning. Jadi kita berpusat pada siswa belajarnya. Jadi kita itu lihat siswanya udah mampu belum. Apapun itu kita berpusatnya kepada siswa. Semua metode student-centered learning itu menuntut murid harus terampil berpikir kritis. Jadi kalau kita cuma hanya menyampaikan materi saja tanpa kita memperhatikan seberapa bisa itu siswa itu dalam belajar ini, kita tidak bisa, anak tidak bisa atau siswa tidak bisa berpikir kritis. Murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. Jadi kita hanya memfasilitasi atau mengarahkan, kenapa begini, kenapa begitu. Nanti otomatis siswa akan berpikir. Nah,
Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah. Jadi semua pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kalau metode berpusat pada siswa itu atau murid itu dituntut untuk bisa berpikir kritis. Nah, hubungannya dengan kerangka SAMR yang tadi, ada hubungannya nggak berpikir kritis? Ada. Karena tingkat modification dan redefinition itu hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang intensif berpikir kritis. Jadi kan pada SAMR itu kan yang tadi substitution, augmentasi, modification sama redefinition itu tahapan yang paling awal itu kan substitusi. Itu udah biasa lah kita lakukan bisa secara sendiri. Tapi yang kedua, ketiga, keempat itu harus ada tim dan dituntut siswa itu bisa berpikir kritis, baru bisa tercapai metode kerangka SAMR yang terakhir, modification dan redefinition itu. Jadi berpikir kritis itu wajib kalau mau mencapai tingkat modification dan redefinition. Nah, itu. Pertama, dalam melatih berpikir kritis itu praktekkan saya sadar dan saya berpikir. Jadi setiap apa yang kita sampaikan kepada siswa itu, guru itu coba biasakan untuk berbicara. Saya sadar bahwa ternyata ada orang yang lebih bisa dari saya, sehingga saya berpikir saya harus lebih banyak belajar lagi. Nah, itu sudah ada kesadaran diri dan akhirnya dia berpikir, oh saya sadar bahwa saya belum bisa nih dalam masalah ini, sehingga saya berpikir saya harus bisa belajar tentang ini misalkan. Nah, guru dalam menyampaikan pembelajaran harus biasakan dengan kata-kata itu supaya apa? Supaya tertanam dalam diri siswanya, ternyata ibu guru itu atau bapak guru juga berpikir seperti itu gitu. Nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan nanti akan diucapkan juga sama peserta didik kita. Praktik saya sadar saya berpikir adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk kita berpikir kritis, untuk kita bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis itu menjadi insting Anda. Jadi lama-lama kalau kita sudah bicara, saya sadar, saya berpikir, lama-lama udah setiap ada permasalahan kita berpikir dulu, kita sadari dulu ini permasalahannya seperti apa, dan makanya kita akan bisa berpikir. Jadi nantinya akan menjadi insting, menjadi kebiasaan. Bagaimana praktik saya sadar saya berpikir ini akan efektif? Nah, lakukanlah dengan sadar. Semua orang secara naluriah sudah mempraktikkan ini dalam ucapan dan berpikir sehari-hari. Bedanya dalam praktik ini Anda harus cermat dan hati-hati gitu, sehingga dalam menyampaikan kesimpulan juga akan pas nantinya. Latih sesering mungkin, tepatnya mulai sekarang. Setiap Anda melakukan ini, ucapan juga dalam hati. Saya sedang berpikir, saya sadar, saya berpikir. Nah, saya sedang begini, saya sadar, saya berpikir. Nah, itu akan menjadi insting kita nantinya kalau kita dilatihkan secara terus-menerus. Yang ketiganya, ekspresikan melalui medium apapun. Boleh dicatat di buku harian atau di jurnal kita, atau kita post di media sosial. Saya sadar bahwa boleh seperti itu, sehingga saya berpikir untuk selalu saya sadar bahwa ternyata kemampuan saya dalam memanfaatkan teknologi itu masih belum maksimal, sehingga saya berpikir saya harus lebih bisa belajar lagi tentang memanfaatkan teknologi untuk belajar, misalkan seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, boleh di chat grup kita ngomong seperti itu juga nggak apa-apa, mau di Telegram, mau di WhatsApp, sehingga nanti sudah ada kebiasaan. Nah, itu berpikir kritis ya. Tahap selanjutnya setelah
berpikir kritis. Nah, guru itu harus bisa pandai untuk bercerita sehingga siswa itu merasa enjoy gitu dengan materi yang kita sampaikan. Ada teknik penceritaannya. Teknik dongeng dalam kegiatan belajar mengajar ini akan membantu guru mendapatkan perhatian siswa. Teknik ini dapat mempertahankan perhatian murid dan mendorong mereka terlibat interaksi dan diskusi untuk pendalaman materi. Saat kita membuat konten dengan menggunakan teknik penceritaan, ada emosi positif yang dirasakan oleh para siswa sehingga mereka terbiasa dengan metode penciptaan konten dengan menggunakan teknik tersebut. Ketika murid turut mempelajari teknik penceritaan konten, berarti kita memberdayakan mereka untuk menyebarkan pengetahuan dengan dampak besar bagi masyarakat. Jadi kan ini tadi dalam teknologi ya, kita bisa membuat konten. Kontennya konten itu apa? Memberikan informasi. Tentu saja dengan kita itu memberikan informasi dengan berbicara, dengan bercerita. Nah, ada tekniknya. Nah, bagaimana teknik itu bisa memberikan perhatian khusus untuk siswa dalam belajar? Apa sih kelebihannya teknik penceritaan? Yang pertama, cerita akan mudah diingat. Sehingga siswa itu akan menjadi terkesan. Yang kedua, cerita membangun hubungan. Yang ketiga, cerita dapat mengakomodir berbagai tipe murid. Jadi kita bisa tahu ini tipe murid seperti ini, kalau kita bercerita seperti ini responnya seperti ini. Kita bisa tahu karakter murid. Nah, bagaimana kalau kita membuat cerita? Yang pertama, tahap pertama adalah membuat rencana. Mengerti persis apa masalahnya. Ketika kita membuat konten itu, rencanakan dulu masalahnya apa sih, terus solusinya bagaimana, dan siapa nih lawan bicara kita atau audiensnya. Yang kedua ada mengeksekusi. Mengeksekusi itu ada 3 tahap, yaitu impact-nya, ada communication, ada persuasion. Ada impact itu menentukan apakah cerita ini menarik enggak. Communication memastikan kejelasan ceritanya jelas gak, komunikatif gak ceritanya. Dan ada persuasion, yaitu bisa gak membuat orang ini menjadi peduli, bisa gak membuat orang ini menjadi berpikir, berubah gitu. Bisa gak orang ini yang mendengar ini menjadi mengajak orang ini untuk melakukan itu misalkan. Yang ketiga ada memasarkan. Memasarkannya itu menyampaikan dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat, mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Seperti kalau di YouTube itu kan, kalau kita membuat konten yang menarik itu kan direncanakan dulu gitu. Kemudian setelah direncanakan, kita eksekusi membuat kontennya. Kemudian setelah selesai, kita memasarkannya dengan cara membagikan atau mensubscribe, membagikan supaya banyak orang yang melihat konten kita. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana alur ceritanya? Ada struktur 3 babak ya, dalam struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. Konsepnya sederhana, yaitu menciptakan awal, tengah, dan akhir yang kuat. Jadi dalam setiap cerita itu ada 3 babak. Yang pertama ada eksposisi, yaitu memperkenalkan pada cerita dan karakter dengan informasi yang relevan. Yang kedua ada konflik, ada masalah. Yang ketiga ada resolusi, masalah yang terjadi itu mulai teratasi. Selalu seperti itu, mau dalam cerita apapun. Diperkenalkan dulu ceritanya, diperkenalkan dulu tokoh-tokohnya, kemudian di tengah-tengah mulai ada konflik. Di akhir akan ada resolusi, yaitu masalahnya mulai teratasi. Nah, itu teknik penerapan teknik penceritaan dalam konten edukasi. Nah, konflik dan resolusi dalam sebuah cerita menjadikan konten yang diciptakan menjadi seru dan menarik untuk terus dilihat. Jadi semakin bagus konfliknya tuh, akan semakin menarik perhatian penonton. Bagaimana kita dapat membangun cerita termasuk konflik dan mengajak murid untuk mencari solusinya ketika menerangkan pelajaran.
bagaimana siswa dapat membangun dan menyelesaikan konflik ciptaan mereka untuk menunjukkan pemahaman dalam belajar. Nah, karena kita seorang guru, ya kita akan dikaitkanlah membuat cerita ini, penceritaan ini, teknik penceritaan ini dengan materi ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi siswa itu jangan langsung toh diberikan kesimpulan, tapi kita harus memberikan dulu ini perkenalan, awalnya perkenalan, kemudian ada masalah nih, bagaimana caranya membuat ini, nanti si siswa atau si peserta didik akan berpikir kritis dan dia akan mencari solusinya. Itu tahapan dalam teknik penceritaan. Nah, selanjutnya dalam semangat guru non teknis ini ada communication. Nah, ini communication ini komunikasi yang efektif, ya, yang efektif. Ini masih ada hubungannya dengan dengan teknik penceritaan. Teknik penceritaan yang baik adalah komunikasi yang baik, kan? Komunikasi efektif itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Jadi komunikasi itu yang efektif itu bisa dipahami oleh siapa yang mendengar, jelas gitu, penerima informasinya mampu untuk mengerti. Itu baru disebut komunikasi efektif. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual, ya. Sekarang karena kecanggihan teknologi kita selalu serba virtual. Dalam keadaan pandemi, di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik dapat terjalin. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif itu mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, serta mengelola stres. Keterampilannya perlu dikembangkan dan diasah. Jadi, dalam keadaan seperti ini, kita manfaatkanlah digital seperti ini untuk bisa berkomunikasi. Kita sebagai guru, komunikasi kita dengan siswa itu sangat penting lah dalam menyampaikan pembelajaran. Sehingga kalau komunikasinya efektif, apa yang kita mau sampaikan tentang materi itu akan diterima dengan baik oleh siswanya. Nah, bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Yang pertama, membagikan informasi, kemudian saling mendengar, saling mengerti, membina hubungan yang baik. Nah, itu. Jadi kalau kita sebagai guru mau misalkan menginformasikan sesuatu kepada siswa, kita buat dulu siswa itu memperhatikan kita supaya apa yang kita informasikan bisa diterima dengan baik. Nah, 4 kegiatan tersebut dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Profesor Marshall, ya. Nah, yang selanjutnya adalah setelah komunikasi yang baik itu empower teacher, ya. Empower teacher itu penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran. Ya, yang selanjutnya adalah empower teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Kelas campuran itu apa sih? Kelas campuran itu adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Chaplin F. Circle, ya. Maka Bukit Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran itu sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid dengan memenuhi 4 ciri. Apa cirinya? Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memberikan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempat belajarnya. 2,
Mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan metode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar integritas. Yang keempatnya, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau dia komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan efektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Jadi dalam kelas campuran itu guru itu bisa asinkron dan sinkron. Sinkron itu cirinya guru dan murid bertemu secara bersamaan. Luring lah kalau kita bahasakan dalam dunia. Kalau dalam masa pandemi ini kan ada daring, ada luring. Nah, luring itu sinkron, dia itu guru dan murid itu bertemu secara langsung. Itu bahan ajarnya akan lebih kompleks, bukan kompleks, akan lebih tersampaikan oleh guru. Namun kekurangannya si jadwalnya kaku, si murid tidak bisa menemukan jadwalnya sendiri, disediakan oleh gurunya. Kalau pembelajaran asinkron itu guru dan murid bisa tidak bertemu, dia hanya bertemu secara virtual. Itu waktunya fleksibel, cuman kekurangannya bahan ajarnya terbatas. Apa yang murid tidak paham sulit akan ditanyakan kepada gurunya. Itu mungkin kalau asinkron seperti itu. Nah, kita bisa mengadakan pembelajaran campuran seperti itu. Ini mungkin nggak ini sinkron, kita bertemu sama murid. Mungkin nggak asinkron. Kalau misalkan ini pembelajaran ini boleh kita melakukan dengan asinkron. Kita hanya bertemu melalui daring saja, ya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bolehlah guru itu melakukan pembelajaran campuran tergantung situasi dan kondisi saat ini. Yang terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Nah, kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kan campur perpaduan ya, diskusi itu kan. Dalam belajar udah terbiasa kita ya sebagai guru mendengar istilah kolaborasi. Kolaborasi itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi nggak bisa lah kita manusia itu hidup sendiri, nggak bisa ya. Manusia itu karena sebagai makhluk sosial kita harus hidup secara berdampingan. Nah, karena kolaborasi ini sudah menjadi kata serapan yang terambil dari bahasa Inggris collaboration yang sering diartikan sebagai kerjasama. Namun ada kata lain dalam bahasa Inggris yang juga diartikan sebagai kerjasama, yaitu cooperation atau kooperasi. Menurut para ahli ada sedikit perbedaan makna antara collaboration dan cooperation. Sebagai dilansir dalam kota ide UNESCO dikatakan sometimes cooperative and collaborative learning are interchangeable, but cooperative group usually involves training. Itu. Walaupun istilah kolaborasi dan kooperasi itu sering digunakan secara bergantian, namun pada kooperasi terdapat pembagian tugas yang jelas antar anggota. Nah, jadi bedanya kalau kolaborasi itu setiap anggota itu memiliki tugas yang berbeda. Kalau kita misalnya ada tim nih, tim ini ada 5 orang. Orang yang pertama dia tugasnya untuk misalkan mengamati apa, yang kedua menganalisis, yang ketiga mencatat hasilnya. Itu kolaborasi ya. Nah, banyak dalam pembelajaran itu model pembelajaran secara kolaboratif. Di antaranya ada learning together, team game tournament, group investigation, academic constructive kontroversi, jigsaw, procedure, children's team, achievement division, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning, cooperative integrated. Nah, itu banyak lah. Nanti kita akan coba satu persatu apa itu pembelajaran
kolaboratif yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas kita. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya ya dari uraian tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya. Jadi bukan berarti kita harus menguasai beberapa aplikasi, tapi kita bisa memodifikasi cara-cara menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik kita yang tadi itu harus kita terapkan. Yang pertama ada resilience, tangguh dan teknologi, kemudian ada berpikir kritisnya, kemudian ada kita kreatifnya bagaimana dengan teknik menceritakannya itu harus bisa dimengerti oleh siswa, menarik siswa, kemudian komunikasi yang efektif, komunikasinya bisa diterima oleh siswa, informasinya bisa diterima oleh siswa, kemudian kita juga bisa memanfaatkan kelas campuran, dan kita juga bisa menerapkan pembelajaran secara kolaboratif dalam kelas kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tentang semangat guru non teknis ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan sekarang saya mengembangkan pada teman sejawat saya, Ibu Tintin ini. Mudah-mudahan Ibu Tintin nanti akan bisa menjadi tim saya untuk mengembangkan semangat guru ini dalam penerapan di kelas kita, pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi